Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman para sahabat petani kelapa sawit yang semangat. Nah, jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menanam tanaman kelapa sawit menggunakan bibit berusia 1 tahun lebih sedikit ya. Nah, jadi kita nanti melakukan penanaman dibarengin dengan pupuk dasar ya. Nah, sedangkan nih kita menggunakan pupuk rock fosfat ya. Kita jadikan bahan pupuk dasar. Nah, jadi nanti akan saya tunjukin bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara saya melakukannya. Nah, supaya teman-teman bisa lebih jelas ya. Nanti akan saya peragakan dilakukan oleh diri saya sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Mohon dukungannya di channel ini. Semoga channel ini tetap semangat berbagi informasi tentang kegiatan yang kita lakukan di lapangan. Nah, jadi kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nanti akan saya tunjukin sedetil-detilnya bagaimana cara kita melakukan pekerjaan itu ya. Nah, jadi kenapa kita harus memakai pupuk dasar ya, tidak dilakukan penanaman langsung tanpa menggunakan pupuk ya. Nah, jadi ini kita masih berusaha bagaimana cara tanaman ini nantinya bisa lebih cepat tumbuhnya ya, karena pupuk itu fungsinya untuk merangsang akar ya, untuk merangsang akar pada tanaman itu, sehingga nanti tanaman itu bisa lebih cepat tumbuh biasanya. Maka kita menggunakan pupuk rock fosfat sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman ini nantinya. Nah, jadi untuk teman-teman tonton video ini sampai selesai. Nanti akan kita peragakan bagaimana cara kita melakukan pekerjaan itu nantinya. Oke, kita langsung aja supaya tidak berlama-lama. Kita akan mengarah ke tempat yang akan kita tanam. Oke, berikut langsung kita lakukan. Sekarang kita dibarengkan dengan fosfat ya. Ini rock fosfat. Ini dosis yang kita gunakan untuk yang tanaman seusia seperti ini ya. Kita cukup menggunakan 500 gram untuk per tanaman. Nah, nanti akan kita masukin di dalam ini ya, lubang polybagnya ya. Nah, jadi berikut akan kita peragakan. Jadi seperti ini cara kita melakukannya ya. Ini pinggirkan dulu. Ini kita lubangin dulu. Ini paculnya kurang besar ini. Aturannya paculnya agak besar. Ini karena paculnya kecil, jadi kita agak sedikit lambat ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita coba dulu. Oke. Berikut akan kita tebar fosfatnya dengan dosis 500 gram alias setengah kilo ya. Ini cukup kita tebar seperti ini. Nah, ya teman-teman. Setelah itu kita masukin tanaman ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang terpenting ini harus tenggelam ya. Jangan ini di atas tanah seperti ini misalnya. Nah, ya. Ini harus tenggelam. Yang kedua, lubangnya harus besar. Ya, segini sih udah cukup lah ya. Supaya di sini ada rongga untuk kita
mengisi tanah ini. Nah, seperti ini. Terkadang ada yang pas penggalinya dengan polybagnya, itu sebenarnya itu kurang bagus kalau menurut saya. Kenapa kurang bagus? Karena nanti tanahnya kosong, tidak terisi di bagian dalam sana, sehingga kita misalnya tanaman ini miring, untuk kita menggoyang-goyang seperti ini ya akan sulit ya. Maka kita biarkan agak sedikit dalam, agak sedikit lebar ya, supaya lebih mudah mengepaskan ini tadi, tanah yang ada di polybag tadi. Nah, setelah kita isi tanah, karena ini rongga aja bagus, kemudian kita injak ya. Kalau tidak diinjak, kita misalnya kalau ada kayu, lebih bagusnya kita tumbuk seperti ini. Nah, supaya tanah ini menempel di tanah yang ada di ini tadi ya. Karena ini tidak boleh kosong. Nanti kalau misal kosong, ini lambat akar ini menempel di dinding tanah ini, sehingga tanam ini agak stres ya, agak lambat berkembangnya. Jadi makanya diusahakan tanah ini harus menempel di ini tanah yang di polybag tadi. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh ada kayu. Kalaupun sedikit sampah tidak apa-apa ya, karena ini lahannya memang lahan bekas kebun sayur ya, bekas ini lahan tanaman padi. Jadi ini tidak apa-apa sampah seperti ini, asal jangan sampah kayu ya. Nah, seperti ini. Biar lebih pas, lebih trek. Jadi nanti ketika ditiup angin dia tidak akan ini tumbang ya. Nah, ya karena bibitnya ini kokoh ya, karena kita menggunakan cara dengan cara diikat. Setelah kita tanam seperti ini baru kita buka. Harus dibuka supaya tidak panas. Noh, betapa mantapnya ya. Ini tidak ada letoynya ya. Nah, misalkan kalau tanam ini tidak mampu menahan punggungnya ini, terkadang kita kasih pancang ini tadi. Nah, misalnya dipanjang seperti ini, baru diikat. Cuma ini karena dia kokoh ya tidak masalah. Ya, ini kita taruh pancang di bagian tepinya. Supaya apa? Supaya ini bisa kelihatan contoh yang sudah kita tanam dari jarak jauh nantinya. Jadi kita tidak akan ketinggalan ya. Terkadang ada yang ketinggalan tidak ditanam ya, karena tidak ada tanda ya. Maklum kalau udah kebanyakan jumlahnya terkadang bisa seperti itu. Sama yang lain tadi seperti yang udah kita lakukan di seberang sana. Tuh teman-teman bisa melihat. Ini hari ini tadi mereka dapat hampir 200 pokok ya. Itu tenaganya ada 3 orang khusus bekerja menanam. Ya, jadi untuk teman-teman seperti itulah caranya yang kita lakukan untuk menanaman tanaman ini tadi ya. Ini bibit Costa Rica ya, DSP Spring ya yang kita gunakan. Ini usia bibitnya sudah mencapai setahun 3 bulan ya. Ini udah lumayan ya. Cuma ini karena tidak kita rawat sehingga pertumbuhannya hanya sebesar ini. Tapi ini lumayan bagus. Oke, untuk teman-teman para petani mandiri, sampai di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat petani mandiri. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sukses untuk para sahabat petani mandiri.